Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat karunia Allah sehingga kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sampai saat ini, yaitu di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho ampunan dari Allah SWT. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Kemudian mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah hamba utusan Allah. Wa tuqimus shalah, serta mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, serta menunaikan zakat. Wa hajjil, kemudian menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Maka barang siapa yang melakukan atas 5 perkara itu, maka Islamnya sempurna. Dan barang siapa yang tidak menjalankan, tidak mengimani 5 perkara itu, maka ia telah kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tidak terasa waktu sudah di penghujung Ramadan. Tidak terasa seperti tahun-tahun kemarin, tapi ini semakin cepat. Jamaah mohon maaf nih, saya agak lemes, tapi memang kebiasaan saya itu kalau buka puasa itu mesti ngopi. Mungkin enggak ngopi, jadi rodok ngantuk. Makanya tadi Ustadz masuk tadi, ini Ustadz ada teh, ada itu, ada jahe, ada kopi Ustadz? Enggak ada ternyata. Nanti belum rezeki. Jadi kalau saya itu ngopi itu pede, Pak. Alhamdulillah, tujuannya untuk kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, waktu ini sangatlah berharga. Waktu itu perumpamaan modal. Jadi seperti orang berdagang, modalnya itu waktu. Tapi kalau setiap hari tidak menambah amal, tidak menambah kebaikan, maka seperti orang jualan tidak untung. Nah, kita ini ya tadi, waktu itu seperti modal. Kalau waktu ini tidak kita gunakan dengan baik, maka kita rugi nih, Pak. Hadir rugi, enggak untung malah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap hamba yang ia ingin disebut ahli, atau mungkin ahli puasa, atau mungkin ahli sholat sunnah, atau mungkin sodako, maka kalau tidak merutinkan amalan tersebut, maka tidak disebut ahlinya. Ketika seorang telah menjadi ahli dalam bidang, maka orang itu akan mengamalkan, merutinitaskan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang manusia nanti akan dikumpulkan menuju padang mahsyar. Faman kana min ahli sholah. Karena dulu di dunia ia sering sholat, mungkin sholat tahajud atau sholat duha, sholat sunnah. Min babis sholat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihadi du'ya min babin al jihad. Jadi barang siapa yang di dunia senantiasa yaitu jihad,
ahli jihad, maka nanti akan dimasukkan dalam pintu lewat jihad, dimasukkan surga melalui jihadnya. Kemudian wa man kana min ahlil qiya'a wa man kana min ahli siyam. Jadi orang termasuk senang puasa, mungkin puasa Senin Kamis atau lebih dari itu. Du'ya min babir royan, maka dia akan dimasukkan ke dalam pintu ar-royan. Khusus karena puasa, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya. Wa man kana min ahli shadaqah, ada orang di dunia senantiasa sodako terus, tidak pernah nggak sodako. Mungkin kelebihannya di situ. Du'ya min babin sodako, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah melalui pintu sodako. Nah, kita lewat pintu mana, Pak? Nah, pengen semuanya nih? 4 pintu. Ketika Abu Bakar ini bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu?" Kemudian Rasulullah membalas pertanyaan Abu Bakar. "Qala na'am wa arju an takuna minhum." Aku berharap engkau termasuk golongan yang semuanya dipanggil dari semuanya pintu. Didoakan oleh Rasulullah. Nah, maka para jamaah kita ini di hadapannya Allah itu sama rata, tidak ada yang beda. Bedanya itu hanyalah amal sholih. Jadi dan apa? Dan orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu, itu aja bedanya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, likulli amil babi min abwabil jannah. Bagi setiap orang akan mendapatkan pintu surga, di mana dia akan dipanggil menuju surga melalui pintu amal yang dirutinitaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka manusia akan dipanggil menuju surga sesuai amalnya. Bukan apa, Pak? Bukan paling kaya, bukan, tapi paling banyak amalnya. Tapi amal itu yang sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara manfaat ketika kita memiliki amalan, yaitu amalan rutin. Misal kita tidak bisa merutinkan amalan, mungkin kita sakit, mungkin kita udzur, mungkin ke mana keluar kota, musafir, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala sesuai apa yang kita rutinkan biasanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu au safar." Barang siapa seorang muslim itu safar, berpergian, kemudian meninggalkan amalan yang biasanya dilakukan, mungkin biasanya sholat tahajud, mungkin biasanya sholat duha, mungkin biasanya setiap hari masukkan kota amal di Masjid Nurul Islam, kemudian dia berpergian, tidak bisa masukkan kota amal di Masjid Nurul Islam. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dan atau ada orang yang sakit, tidak bisa merutinkan apa yang biasanya mereka rutinkan. Mungkin dia biasanya memberi makan fakir miskin setiap harinya, maka kata Rasulullah SAW, maka ia akan dicatat pahalanya seperti biasanya yang biasanya dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini harus memiliki amalan wadhifah. Amalan wadhifah itu adalah amalan andalan. Amalan andalan apa untuk menghadap Allah nanti? Mungkin sholat kita, mungkin bacaan Quran kita, mungkin sodako kita, mungkin puasa kita. Jadi manusia itu ada
kecenderungan masing-masing. Setiap manusia punya amalan yang ia cenderungi, tidak sama, Pak. Mungkin ada di bulan Ramadan 1 minggu khatam. Tapi dia ada sebagian orang enggak khatam, mungkin 1 bulan khatam, tapi sebelum sholat wajib dimulai, belum azan dia sudah datang, amalannya lain. Atau setiap harinya, setiap subuh dia berinfak. Beda-beda, Pak. Kita ini amalnya beda-beda, dan itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Enggak tahu amalan yang diterima yang mana dan amalan yang istiqomah yang mana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mal. Wahai sekalian manusia, ambillah amalan yang kalian mampu. Kemudian ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan memberi pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi Allah tidak bosan kita mungkin setiap hari bagi takjil, makan atau minuman. Allah nggak bosan. Atau kita khatam setiap 3 hari sekali baca Quran. Allah tidak bosan memberi pahala kepada kita. Tetapi yang bosan ini adalah kita, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita ini harus mempunyai amalan, yaitu amalan andalan, yaitu yang bisa kita rutinitaskan, kita rutinkan, istiqomah. Bukan apa? Bukan kalau mengerjakan amal mut-mutan. Nek mut, nek pingin. Di nek salat tahajud mutin apa? Wonten masalah. Atau puasa mut-mutan. Ketika di luar Ramadan, nanti Senin Kamis mungkin ada yang Daudnya mungkin 1 minggu putul, kemudian enggak lanjut. Kan itu enggak istiqomah. Kata Rasulullah, ambillah amalan sedikit yang kalian mampu, dan kalian bisa merutinitaskan sampai kalian wafat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, wa inna ahabbal a'mal, sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah amal madama wa inna qol, yaitu amal itu dikerjakan sedikit tapi rutin. Pernah terjadi di dalam kisahnya Rasulullah SAW, yaitu kisahnya sahabat Rasulullah itu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini bertanya, saya akan kalau siang puasa terus ya Rasulullah, kalau malam saya akan sholat terus ya Rasulullah. Kemudian dikasih tawaran sama Rasulullah, kamu tidak akan mampu, jangan berlebihan, kamu tidak akan mampu. Kemudian kamu ditawar Rasulullah puasa 3 hari. Puasalah 3 hari saja, 1 bulan 3 hari. Puasa apa, Pak? Yaumul Bid. 3 hari. Puasa 3 hari ini yaitu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Kemudian Abdullah bin Amr ditawari puasa 3 hari. Bantah Rasulullah, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kemudian jangan, kamu tidak akan mampu. Ya wes, kalau kamu maksa ingin puasa terus menerus, minimal kamu puasa jangan terus menerus, minimal puasa 1 hari, puasa 1 hari tidak puasa. Kemudian dijalanilah oleh Abdullah bin Amr. Suatu ketika sampai bertahun-tahun, sampai usia tua, Abdullah bin Amr ini nyesel. Kemudian dia berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, la akunna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
andaikan dulu aku mengerjakan amalan dari Rasulullah, tawaran Rasulullah, puasa 3 hari. Kemudian kata Abdullah bin Amr, maka itu lebih baik, lebih aku cintai daripada keluarga. Jadi nyesel. Karena apa? Sudah usianya tua, dia tidak bisa melanjutkan puasa Daud. Jadi kita kalau sudah tua ya tidak bisa merutinkan seperti usia muda, Pak. Maka ambillah amalan yang kalian mampu, yang kalian bisa merutinitaskan. Jadi seperti halnya di bulan suci Ramadan ini pendidikan 1 bulan. Nah, untuk meningkatkan ketakwaan, kualitas amal kita, pahala kita di hadapan Allah. Lah, amalan kita ini yang kita kerjakan ini jangan berhenti. Ketika di luar Ramadan kok mereteli. Misal biasanya kalau bulan Ramadan sedekahnya terus, atau sholat malamnya terus, tapi di luar Ramadan tidak istiqomah lagi. Nah, jangan-jangan kita seperti itu para jamaah. Nah, maka ambillah yang ringan, yang dimana kalian bisa merutinitaskan. Jangan kalian ibadah terus seperti sahabat Rasulullah siapa? Abu Darda, sampai tidak menyentuh istrinya tidak direken, sampai bajunya compang-camping. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lain. Agar kita ini beribadah kepada Allah, itu jalan istiqomah, ya, sedikit tapi rutin. Nah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Daripada orang itu beramal tapi amalan ia kerjakan hanya sekali saja, tetapi tidak melanjutkan amalan tersebut. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita di penghujung Ramadan ini, yaitu kita bisa memaksimalkan yaitu potensi kita, apa yang kita miliki, untuk meraih yaitu amal yang dilipat gandakan. Iman ini terus meningkat, jangan sampai grafiknya semakin menurun. Jadi innamal a'malu bil khawatim, amalan yang dinilai oleh Allah itu yaitu amalan akhir-akhirnya. Kalau akhir-akhirnya jenengan napa gaspol, insyaallah akhir-akhir Ramadan itu akan dinilai oleh Allah. Barakallahu fiik. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.